Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nanda, and in this video I want to explain about the degrees of comparison. What is degrees of comparison? Apa sih degrees of comparison itu? Degree of comparison, also known as comparison degree, is a term in English grammar used to express comparison. Jadi, degrees of comparison juga dikenal sebagai comparison degree. Comparison degree adalah istilah dalam tata bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan perbandingan. In comparison degree, adjective or adverb change form depending on the level of comparison. Therefore, comparison degree can also be referred to as levels of comparison. Dalam comparison degree, kata sifat atau kata yang menggambarkan dan kata keterangan atau kata yang memodifikasi kata kerja berubah bentuk tergantung pada tingkatan perbandingan. Oleh karena itu, comparison degree juga dapat disebut sebagai level of comparison. Comparison degree juga ada fungsinya loh. Function of comparison degree. Comparison degree is used when comparing one thing to another. Fungsi comparison degree yaitu digunakan saat membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Comparison degree has three levels, namely positive degree, comparative degree, and superlative degree. Jadi, comparison degree memiliki tiga tingkatan. Yang pertama yaitu positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang ketiga superlative degree. Kita masuk yang pertama, yaitu positive degree. Pada positive degree, kedua hal dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan as adjective or adverb as. Example, you are as pretty as her. Positive degree sebenarnya juga punya pola kalimatnya sendiri, yang dimana positive degree punya dua pola kalimat yang berbeda. Untuk pola kalimatnya ada di sini. Lanjut ke comparative degree. Yang kedua yaitu comparative degree. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan itu memiliki sifat lebih dibanding hal yang lainnya. Jadi di sini kedua hal ini tidak sama, atau salah satunya itu lebih daripada yang satunya. Jadi hal yang dibandingkan itu tidak sama atau tidak sebanding. Lalu oleh karena itu digunakan adjective or adverb plus akhiran er atau more plus adjective plus adverb. Example, you are prettier than her. Yang artinya kamu lebih cantik daripada dia. Di sini memiliki arti yang salah satunya itu lebih daripada yang satunya. Comparative degree juga punya pola kalimatnya sendiri, yaitu ada 4 pola kalimat ada di sini. Kita masuk yang ketiga, yaitu superlative degree. Pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Oleh karena itu, digunakan adjective or adverb plus akhiran s atau most plus adjective or adverb. Example, you are the prettiest girl in school, yang artinya kamu adalah perempuan paling cantik di sekolah. Jadi perbandingannya itu hal yang dibandingkan itu salah satunya itu, jadi kedua hal yang dibandingkan di sini itu lingkupnya jauh lebih besar, tidak satu hal dibandingkan satu hal, tapi banyak hal dibandingkan dengan satu hal. Jadi yang satu hal itu yang paling daripada banyak hal itu, gitu. Dan superlative degree juga punya pola kalimatnya sendiri, yaitu ada 4 di sini. And then selanjutnya kita masuk ke aturan-aturan dalam comparison degree. Yang pertama yaitu adjective or adverb dengan satu silaba atau satu suku kata. Satu suku kata di sini yaitu adjective or adverb tersebut tidak dapat dipenggal pengucapannya, sehingga pengucapannya hanya satu kali.
Example, cheap dilafalkan cheap bukan cheap, and then large dilafalkan dengan large bukan large. Namun ada tambahan di sini, yaitu adjective or adverb dengan satu silabel selalu menggunakan akhiran r atau s. Tetapi adjective or adverb tersebut jika berakhiran huruf konsonan yang didahului oleh satu huruf vokal, maka huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda. Example, big. Big mempunyai akhiran huruf konsonan G. Namun, sebelum huruf konsonan G tersebut didahului dengan satu huruf vokal, yaitu I. Jadi, penulisannya pada huruf terakhirnya itu ditulis double atau ganda, yaitu bigger. Namun, untuk adjective or adverb dengan huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, namun didahului dua huruf vokal atau lebih, maka tidak perlu ditulis ganda. Contohnya, cheap. Cheap itu mempunyai huruf terakhir yaitu konsonan P, namun sebelum huruf P itu didahului dengan dua huruf vokal yaitu E dan A, maka dari itu P-nya tidak perlu ditulis ganda. Untuk penerapannya pada positive degree, comparative degree, dan superlative degree ada di sini. Selanjutnya yaitu aturan yang kedua, adjective or adverb dengan dua silabel atau dua suku kata. Maksudnya di sini yaitu dua suku kata tersebut tidak perlu diucapkan satu kali seperti yang pertama. Jadi bisa dipenggal pengucapannya menjadi dua kali ucap. Seperti contohnya happy, maka pengucapannya happy bukan have. Lalu untuk clever, maka pengucapannya clever bukan cleave. Adjective or adverb dengan dua silabel bisa menggunakan akhiran r atau s, bisa juga menggunakan more or most. Adjective or adverb dengan dua silabel yang menggunakan akhiran r atau s memiliki ciri-ciri yaitu berakhiran r, le, all. Contohnya clever, simple, and then shallow. Lalu berakhiran y, tetapi y berubah menjadi i. Contohnya happy. Maka penulisannya jika ditambahkan dengan r atau s, maka menjadi happier dengan i bukan dengan y. Happiest dengan i bukan dengan y. Lalu untuk dua suku kata yang menggunakan more atau most memiliki ciri-ciri berakhiran dengan ly, li, atau full, akhiran full, lalu akhiran less, ing, akhiran at, or akhiran os. Contohnya calmly, painful, hopeless, boring, worried, or famous. Untuk penerapannya pada positive degree, comparative degree, dan superlative degree, lanjut ke aturan yang ketiga, adjective or adverb dengan 3 silabel atau lebih. Maksud dari 3 silabel ini atau 3 suku kata ini yaitu pengucapannya dapat dipenggal menjadi 3 atau lebih. Contohnya expensive, dilafalkan sebagai expensive. Lalu comfortable, dilafalkan sebagai comfortable, tidak lagi dengan satu pengucapan atau dua pengucapan, tapi bisa sesuai suku kata pada kata tersebut. Lalu untuk adjective or adverb dengan 3 atau lebih silabel selalu menggunakan more atau most. Untuk penerapannya pada positive degree, comparative degree, dan superlative degree, sini
Lalu aturan yang keempat, adjective or adverb dengan bentuk tidak beraturan atau irregular form. Adjective or adverb dengan bentuk yang tidak beraturan mengikuti aturan penambahan akhiran are atau as maupun more atau most, karena memang sudah paten dan dari asalnya memang sudah seperti itu. Untuk penerapan pada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Okay, that's all can I say about degrees of comparison. If I have mistake for my explain and my explain is unclear, I'm so sorry because that's all is I know about degrees of comparison. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.